warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi sebagai koruptor. Saya Ayu sebagai pujangga. Saya Irma Siti Ramli sebagai putri raja. Saya Radisha Putri Fienla sebagai anak kecil. Saya Indanisa Aulia sebagai psikopat. Aku, si pemimpin pecinta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku jadi pemimpin, janji manis pada saat kampanye yang Palsu, cintamu hanya palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku menghack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang pria yang tak kenal. Pria itu selalu Menghormati dan menyayangiku sebagai tuan putri raja di kerajaan Majamanis yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan Bau pesing karena aku ngompol di celana. Sebenarnya aku bisa ke kamar mandi, tapi aku malas. Ya sudah, akhirnya aku membunuh orang. Orang tanpa alasan itulah pekerjaanku. Sudah 5 bulan menjalaninya hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan pada dengan rakyat. Aku berjanji memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua janji kosong karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali kau membuat hatiku sakit. Tapi mengapa aku tidak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu, entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan, tapi kehilangan cinta sendiri itu lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli kepada rakyat-rakyatnya yang ia selalu mementingkan rakyatnya daripada urusan Mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku merasa insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat. Lebih sejahat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, dan galau juga karena kecantikan. Membuat banyak para pangeran datang dan melamarku, namun tak ada seorang pun yang memikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencang, dan itu membuat ibuku mencongkel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak bisa mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku, dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan kusimpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkan yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu adalah hal terburuk bagiku karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya walaupun tikus yang sifatnya serakah, tapi tampilannya mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya. Karena perbuatannya, keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku. Walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani, yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau rentakkan sehingga diriku saat ini hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantor. Itulah kebiasaan si tikus berdasi sepertiku. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku pada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela hidup tak senang, oleh karena itu aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Ketika aku merengek meminta pendamping hidup yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaan karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan mengganti kekasih pujaanku. Aku benci pada satu orang tapi menutup hati untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah, itulah sepenggal kisahku si pujangga kesepian karena gagal move on. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.